Aplikasi komputer akuntansi memiliki banyak jenis yang digunakan untuk akuntansi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa aplikasi program atau software akuntansi yang digunakan. Di antaranya adalah 1. MYOB Accounting, yang kedua Microsoft Office Excel, yang ketiga Payroll, yang keempat Zahir Accounting, yang kelima Cash Register. Dari banyaknya aplikasi yang saya sebutkan tadi, MYOB Accounting merupakan salah satu software yang umum dan cukup populer di Indonesia. Software ini juga biasanya digunakan oleh sekolah untuk mengajar pelajaran sistem informasi akuntansi. Ada beberapa hal yang menjadikan lembaga pendidikan menggunakan MYOB Accounting. Yang pertama, user friendly. Yang kedua, tingkat keamanan yang cukup baik. Yang ketiga, kemampuan eksplorasi semua laporan keprograman Excel tanpa melalui proses ekspor atau import file yang merepotkan. Yang keempat, kemampuan trace back ke source dokumen dan source transaksi. Yang kelima, dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. Yang keenam, menampilkan laporan keuangan komparasi serta analisa laporan keuangan dalam bentuk grafik. Yang terakhir, sudah teruji di beberapa negara maju dan berkembang lainnya. Dengan driver komputer, setiap komponen perangkat keras yang terhubung dapat melakukan komunikasi dan interaksi dengan operasi sistem atau program yang terpasang pada komputer. Singkatnya, driver berfungsi sebagai penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras yang ada pada komputer. Scanner merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas penggunanya untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Alat ini bekerja dengan cara memindai setiap bagian lembaran yang menjadi inputnya, hingga tidak ada lagi bagian yang tersisa. Wi-Fi adapter memiliki fungsi khusus untuk menerima, menyebarkan, atau membagikan sinyal koneksi Wi-Fi dari satu komputer ke komputer lainnya. Pada sistem jaringan, Wi-Fi adapter juga bisa digunakan untuk menukar koneksi antara PC dan laptop secara mudah dan cepat. Yang pertama, tekan Ctrl S. Yang kedua, di bagian bawah, masukkan nama untuk file Anda. Yang ketiga, di kolom sebelah kiri, pilih tempat untuk menyimpan file seperti Google Drive. Dan yang terakhir, pilih simpan. Yang pertama, gunakan antivirus yang kompatibel dan bonafide. Selalu update antivirus. Yang kedua, jika komputer atau laptop sering digunakan browsing internet, maka gunakan antivirus yang memiliki fitur Internet Security. Yang ketiga, aktifkan firewall pada Windows yang Anda gunakan. Yang keempat, selalu perbarui security update pada Windows Security. Yang kelima, jangan dibiasakan menyimpan data pada drive C terlalu lama. Yang keenam, kenali semua data yang Anda simpan pada laptop dan segera buang atau hapus apabila ada data yang tidak Anda kenali. Yang ketujuh, hapus file registry yang sudah tidak diperlukan secara teratur. Yang kedelapan, apabila akan memindahkan data dari perangkat lain, usahakan tidak membukanya dulu ketika masih terkoneksi. Jadi, langsung di-copy, kemudian lepaskan perangkat. Yang terakhir, gunakan alat pembersih seperti CCleaner dan ToneUp Utility. Yang pertama, hapus informasi pribadi dari profil media sosial. Yang kedua, gunakan beragam password. Yang ketiga, selalu pantau pengaturan keamanan di media sosial. Yang keempat, perhatikan pengaturan privasi di ponsel Anda. Yang kelima, hati-hati dengan email yang tak dikenal. Yang keenam, pastikan keamanan jaringan yang digunakan. Yang ketujuh, selalu perhatikan transaksi Anda. Yang kedelapan, pakai software keamanan terbaik dan selalu diperbarui. Yang kesembilan, selalu perhatikan situs dengan alamat https://. Yang ke-10, gunakan beberapa alamat email. Yang ke-11, manfaatkan penggunaan notifikasi login. Yang terakhir, aktifkan autentikasi 2 langkah. Yang pertama, data yang dikomputasi kode pabrik aman dibuat anonim. Secara karakter masih sama dengan data aslinya. Tetapi saat dikirim, komputasi kode pabrik sudah berupa data olahan yang sulit ditebak. Yang kedua, melindungi jalur tempat data mengalir dari satu titik ke titik lainnya
Dengan membersihkan jalur, maka data dapat berpindah secara aman. Mensitasi adalah upaya penulis untuk mencuplik kalimat dari penulis lain yang hendak disampaikan kepada pembaca. Sitasi merupakan hal wajib yang ada dalam penulisan buku akademik ataupun tulisan yang berbau ilmiah lainnya. Karena mencuplik tentu saja penting sekali untuk menuliskan sumbernya. Kita dapat menggunakan karya orang lain ke dalam tulisan kita melalui 3 cara, yaitu yang pertama, kutipan. Kutipan sejatinya dibuat harus sama dengan sumber yang digunakan. Perihal ini, pembuatannya hanya mengutip frase, baris, atau bagian yang relevan dengan subjek kita dan tentu saja tidak mengubah ejaan atau tanda baca dari kutipan aslinya. Yang kedua adalah parafrase. Parafrase melibatkan kita dalam penulisan. Frase demi frase dari sumber kita tulis kembali menjadi kata-kata kita sendiri. Bagian kita harus memiliki panjang yang sama atau lebih pendek dari bagian aslinya. Parafrase berarti penulisan ulang lengkap dari bagian sumber yang digunakan dan bukan hanya penataan ulang kata-kata. Yang terakhir adalah meringkas. Meringkas termasuk menempatkan ide utama suatu bagian ke dalam kata-kata kita sendiri. Ringkasan jauh lebih pendek daripada bagian sumber aslinya. Pastikan untuk tidak mengubah arti sebenarnya dari bagian ini sambil meringkas ide utama. Spesifikasi Asus X541NA strip BX401. Prosesor Intel Celeron Dual Core N3350 strip 1.6 GHz Turbo 2.48 GHz, RAM 4GB, resolusi display 1366x768 strip HD, FGA Intel HD Graphic, ukuran layar 15.6 inch, sistem operasi DOS atau Linux, kapasitas penyimpanan 500GB, konektivitas integrate 802.11b /G/N Bluetooth V4.0, tipe hard drive SATA, tipe keyboard chiclet keyboard, berat produk 2,2 kg with baterai, dimensi ukuran 381.4x251.5 x 276.6 strip 27.6 mm, baterai 3 cells 36 WHRS, audio built-in stereo with speaker and microphone Asus Sonic Master Technology. Fitur lainnya multi-format card reader atau SD atau SDHC atau SDXC, FGA web camera, optical drive, super multi DVD atau opsional, interface 1 kali mikrofon in atau handphone out jack, 1 kali FGA port atau mini D sub, 15 pin for external monitor, 1X tipe C USB titik 0 atau USB 3.1 Gen 1, 1X tipe A USB 3.0 atau USB 3.1 Gen 1, 3X USB 2.0 port S1, XRJ45 LAN jack for LAN insert 1 kali HDMI. Kekurangan laptop Asus X541NA strip BX401. Yang pertama, penggunaan prosesor yang masih Celeron. Yang kedua, media penyimpanan yang masih menggunakan hard disk. Yang terakhir, webcam yang digunakan masih berkualitas VGA. Software Accurate adalah software akuntansi paket buatan asli Indonesia yang dikembangkan oleh PT Cipta Piranti Sejahtera sejak tahun 2000 hingga tahun 2017.
Software akuntansi telah digunakan oleh lebih dari 300.000 perusahaan di Indonesia. Karena isinya yang sangat sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan Indonesia, software Accurate juga telah diadopsi sebagai kurikulum praktikum lab komputer akuntansi di lebih dari 70 universitas terkemuka dan ratusan SMK. Selain itu, software Accurate juga telah mendapatkan penghargaan Top Brand pada acara Top Brand Awards tahun 2017. Alasan memilih software Accurate yang pertama, sangat mudah digunakan, tidak memerlukan pemahaman teori akuntansi mendalam. Yang kedua, Accurate software telah digunakan oleh lebih dari 56.000 perusahaan di Indonesia dan telah bekerja sama dengan lebih dari 30 universitas. Yang ketiga, dengan integrated system sehingga laporan keuangan, neraca, laba rugi terupdate hingga detik terakhir. Yang keempat, software dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, terdiri dari 3 versi, Standard, Deluxe, Enterprise. Yang kelima, reminder pada hutang piutang, jatuh tempo, dan stok di gudang, serta berbagai fitur laporan dalam bentuk grafik. Yang keenam, user friendly dan mudah digunakan. Yang ketujuh, drill down atau klik pada laporan untuk menampilkan detail transaksi. Yang kedelapan, pilihan bahasa Indonesia dan Inggris. Yang kesembilan, online system, sinkronisasi data antar cabang. Yang ke-10, after sales service dengan pelayanan terbaik, yaitu support by phone, email, online chat, forum diskusi, tips dan trik penggunaan Accurate, dan vaksin.